Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa zunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Menjadi manusia paripurna tentu saja merupakan dampak dari sebuah perjalanan yang panjang. Apakah setiap makhluk yang melakukan perjalanan panjang akan menjadi manusia paripurna? Tentu saja jawabannya belum tentu. Kita sudah berulang kali datang dalam kehidupan ini. Sebagai siapa, dengan peran apa? Sudah begitu banyak pelajaran yang datang kepada kita. Tetapi hanya sedikit sekali di antara manusia yang bisa menangkap pesan-pesan dari setiap peristiwa yang datang kepadanya. Hanya mereka yang memiliki kesadaranlah yang bisa menangkap pesan-pesan yang disampaikan semesta lewat peran dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Apakah setiap yang berwujud manusia itu adalah manusia? Kalau kita bertanya kepada kitab suci Al-Quran, ternyata belum tentu yang berwujud manusia itu berderajat manusia. Karena sesungguhnya kualitas dari manusia itu terletak pada sisi kemanusiaannya manusia. Jadi ketika manusia itu tidak bisa menampilkan sisi kemanusiaannya, maka tidak layak disebut manusia. Dalam bahasa Al-Quran disebutnya ulaika kal an'am. Mereka itu laksana binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak, lebih hina daripada binatang ternak. Siapakah itu? Mereka yang punya kolbu tetapi tidak digunakan untuk melihat, punya kolbu tetapi tidak digunakan untuk mendengar, punya kolbu tetapi tidak digunakan untuk memahami. Ketika mereka tidak mampu memberdayakan itu di dalam dirinya, maka bahasa Al-Qur'annya ulaika kal an'am. Itu sebabnya sangat masuk akal kalau puncaknya Al-Quran itu adalah surat An-Nas. Jadi surat yang ke-114 itu surat An-Nas. Dan di bawahnya surat An-Nas ada surat Al-Falaq. Di bawahnya surat Al-Falaq ada surat Al-Ikhlas. Terus kalau diurut ke bawah ternyata
awal perjalanan itu adalah surat Al-Fatihah. Ternyata Al-Fatihah bukanlah surat pembuka. Karena Al-Fatihah itu bahasa Arab, Al-Fatihah itu kata benda. Jadi Al-Fatihah sesungguhnya adalah alat untuk membuka. Jadi siapapun dalam kehidupan ini yang sudah mengetahui alat untuk membuka ketertutupan mata kalbu yang ada dalam dirinya, itu merupakan karunia yang sangat luar biasa. Makanya begitu kita memahami ya Al-Fatihah sebagai alat, sebagai kunci, sebagai sarana untuk membuka ketertutupan mata kalbu kita, maka kita akan mulai bisa meniti ke dalam diri, menemukan diri sejati untuk tahu dan kenal kepada Sang Pencipta semesta alam. Makanya sangat mudah untuk bisa memahami Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya, Al-An'am, Al-A'raf, terus ke sana sampailah di puncak perjalanan yaitu Quran surat An-Nas. Di bawah Quran surat An-Nas itu ada Quran surat Al-Falaq yang isinya adalah bagaimana caranya kita untuk memohon perlindungan dari 5 hal. Yang pertama, mohonlah perlindungan dari subuh. Yang kedua, mohonlah perlindungan dari Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Mohon perlindungan dari tindakan-tindakan yang tidak tepat. Dan yang ketiga, mohon perlindungan dari kegelapan malam. Yang keempat, mohon perlindungan dari tukang sihir. Dan yang kelima, mohon perlindungan dari rajanya segala kebatilan yang disebut dengan hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pertanyaannya, mengapa kita harus memohon perlindungan dari 5 hal itu? Jadi yang pertama, mohonlah perlindungan dari subuh. Apa sih bahayanya subuh? Kita tiap hari mengalami subuh biasa-biasa saja. Rasanya subuh nggak ada bahayanya. Tentu saja subuh yang dimaksud di sini bukan subuh secara fisik, tapi subuh kesadaran. Jadi ketika seseorang itu sudah melewati al-ikhlas, sudah tahu cara untuk menyatu dengan Tuhan, walaupun pada tingkat awal, itu etape yang sangat berbahaya. Makanya begitu seseorang menginjakkan kakinya di dunia spiritual, menginjakkan kakinya di Shiratal Mustaqim yang sesungguhnya, itu etape yang sangat berbahaya. Itu persis seperti seseorang yang baru bangun dari tidur. Lulungu kalau kata orang Sunda. Belum sadar sepenuhnya. Dan orang yang belum sadar sepenuhnya itu kemungkinannya 2. Satu bisa sadar beneran, yang kedua bisa tidur lagi. Makanya kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari subuh kesadaran, karena itu etape yang sangat berbahaya. Kemungkinan kita ada 2. Satu, tidur lagi. Yang kedua, kita bertahan sampai kita bisa melihat matahari bersinar seterang-terangnya. Banyak pejalan spiritual
mengalami kecelakaan di subuh kesadaran. Jadi baru sadar sedikit, lalu terjebak pada euforia spiritual, teridentifikasi di permukaan, baru tahu sedikit, tetapi sudah mengalami kecentilan spiritual, euforia spiritual, merasa sudah bertemu Tuhan, merasa sudah menemukan puncaknya kesadaran, merasa sudah menemukan jati dirinya. Itulah bahayanya merasa. Lalu apa yang terjadi? Dia akan kembali ke titik awal. Itu sangat berbahaya. Jadi saya doakan semoga para sahabat yang sudah bangun, masih dalam keadaan sadar atau tidak sadar, atau belum sepenuhnya sadar, diberi kekuatan oleh semesta untuk lanjut melakukan perjalanan sampai menemukan sang matahari yang sempurna dalam perjalanannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mintalah perlindungan dari wa min syarri. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada yang menerjemahkan min syarri ma khalaq itu dari apa-apa yang sudah diciptakan. Enggak berbahaya yang diciptakan. Tetapi yang paling berbahaya adalah mengambil pilihan-pilihan dalam hidup sehingga kita terjebak mengambil tindakan-tindakan yang tidak tepat. Jadi sebetulnya ya neraka itu adalah dampak dari kita mengambil tindakan yang tidak tepat. Dan kapan kita mengambil tindakan yang tidak tepat? Pada saat kita masih dikendalikan oleh diri palsu kita. Kapan kita mengambil tindakan yang tidak tepat? Pada saat kita masih dikendalikan oleh ego kita. Karena kita masih mengidentifikasi diri kita bukan sebagai kesadaran diri kita, tetapi sebagai pikiran, sebagai perasaan, sebagai tubuh. Itu proses identifikasi di permukaan. Itu sebabnya saya sering menyatakan bahwa kalau kita ingin meningkatkan kualitas diri, maka kita harus punya yang disebut dengan kesadaran kesamudraan. Kesadaran kesamudraan itu apa artinya? Samudra itu ada, samudra itu nyata. Dan di samudra yang tidak bisa dipisahkan adanya fenomena permukaan yang disebut dengan gelombang. Dan gelombang itu ada bukit, ada lembah, ada puncak, ada dasar. Gelombang itu naik dan turun. Ingat, itu fenomena permukaan. Maka ketika kita masih mengidentifikasi diri kita di permukaan, berarti kita masih mengidentifikasi diri kita sebagai gelombang. Kita masih terjebak oleh naik turun, sakit senang, susah senang, bahagia tidak bahagia. Terus aja seperti itu, terjebak oleh yang bernama dualitas. Lalu apakah kita harus meninggalkan dunia ini yang jelas-jelas dualitas? Karena dunia ini diciptakan dari dua. Tidak ada alam semesta kalau tidak ada atom. Tidak ada atom kalau tidak ada elektron dan proton. Bukankah unsur pembentuk alam semesta ini sebetulnya adalah dualitas? Jadi tidak mungkin kita ada di dunia menjadi anti dunia. Oleh karena itu hati-hati. Jangan loncat dari gelombang ke samudra. Tapi juga jangan loncat dari samudra ke gelombang. Loncatlah dari gelombang dan samudra ke titik tengah. Ke titik tengah. Maka itu yang disebut dengan beragama secara moderat. Makanya sekarang ini sedang diusung oleh orang-orang yang sudah mencapai kebijaksanaan bagaimana kita beragama memasuki rumah moderasi.
Dan moderasi itu berarti di titik tengah. Moderasi itu sedang-sedang saja. Moderasi itu tidak ekstrim. Moderasi itu tidak radikal. Moderasi itu mementingkan ya kepentingan orang banyak. Karena sesungguhnya agama itu adalah urusan kita dengan diri kita sendiri. Jadi pameran tentang keyakinan sudah bukan saatnya lagi. Pamerkan saja dampak dari keyakinan Anda, yaitu akhlak Anda. Kalau Anda mengatakan keyakinan Anda paling benar, tunjukkan akhlak Anda paling baik. Kalau Anda mengatakan jalan Anda paling benar, tunjukkan perilaku Anda lebih menyenangkan bagi orang lain. Itu sesungguhnya yang harus disebut dengan prinsip-prinsip moderasi. Jadi yang kedua adalah minta perlindungan dari tindakan yang tidak tepat. Karena setiap hari mungkin saja kita mengambil pilihan-pilihan dan kita mengambil tindakan-tindakan yang tidak tepat. Banyak contohnya. Melakukan tindakan tidak tepat pada anak kita. Melakukan tindakan yang tidak tepat pada pasangan hidup kita. Melakukan tindakan yang tidak tepat di tempat pekerjaan kita. Mengambil tindakan yang tidak tepat saat mencari nafkah untuk menghidupi kehidupan kita. Banyak gak? Banyak. Dan dampak dari tindakan yang tidak tepat itu sebetulnya sangat luar biasa. Contoh sederhana. Mencari nafkah dengan cara yang tidak tepat. Yang bukan hak kita dibawa ke rumah. Dimakan oleh kita. Dimakan anak kita, dimakan istri kita, dia akan menyatu menjadi darah daging dalam tubuh anak istri kita. Apa yang terjadi? Kita sudah menyumbang di tubuhnya sesuatu yang tidak tepat. Buah dari keserakahan dan ketamakan kita dalam mencari nafkah karena kita mengambil tindakan yang tidak tepat. Dampaknya apa? Jangan salahkan kalau anak-anak kita disuruh melakukan kebaikan sulit. Karena di dalam dirinya sendiri sudah terlalu banyak akumulasi energi negatif. Buah dari yang kita berikan kepada mereka dalam bentuk makanan yang tidak terasa. Sesungguhnya di situ ada hak yang bukan hak anak-anak kita. Dampaknya sangat panjang. Nah, jadi yang kedua ini penting. Kemudian yang ketiga, kita mohon perlindungan kepada Allah dari gelapnya malam. Apa bahayanya gelapnya malam? Malam yang gelap yang membuat kita bisa istirahat dalam waktu ya setengah dari sehari, itu tidak bahaya. Yang bahaya itu manakala ada kegelapan di depan kita, kita tidak bisa menyumbang cahaya. Ulangi lagi. Gelapnya malam karena ketiadaan matahari itu tidak bahaya. Bahkan kita punya kesempatan untuk istirahat. Tetapi kegelapan yang di luar itu yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Lagi enak saja di rumah, datang orang ke rumah kita menyampaikan berita tentang kegelapan. Apa itu fitnah? Apalagi datang ke rumahnya marah-marah, membawa kebencian. Saya kasih tahu, apa tindakan kita? Mencahayakan dia? Yang terjadi pada manusia pada umumnya bukan menghadirkan cahaya, justru menghadirkan kegelapan baru. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari gelapnya malam. Kadang-kadang kita berlebihan. Ini udah malam nih, masuk rumah. Ya. Nanti kamu bisa kemasukan setan, kemasukan iblis, kemasukan jin, macam-macam. Datangnya malam akibat pergantian, ya. Perputaran bumi, karena bumi kita berputar, kadang-kadang menghadapi matahari, kadang-kadang membelakangi matahari, gak bahaya. Tetapi datangnya kemarahan, kebencian, itu kegelapan-kegelapan yang model seperti itu yang sangat berbahaya.
Ayo jujur pada diri kita sendiri. Ketika kegelapan datang, apakah kita menyumbang cahaya atau menyumbang kegelapan baru? Jujur, mana yang lebih kita lakukan? Ketika ada yang tidak kita suka datang dalam hidup, apakah menolaknya atau menerimanya? Kebanyakan menolaknya. Marah, menunjukkan sikap tidak suka, menolak. Bukankah itu kegelapan? Betul? Baik, saya tanya para sahabat, apa bedanya putih dengan hitam? Ini cahaya ini warnanya putih. Apa bedanya putih dengan hitam? Hitam itu beda loh dengan hijau. Hitam itu beda dengan merah. Hitam itu beda dengan biru. Hitam itu beda dengan kuning. Merah, jingga, kuning, biru, hijau, nila, ungu, semua ada dalam spektrum pelangi. Dan di pelangi itu satu-satunya warna yang tidak ada adalah hitam. Jadi apa itu hitam? Hitam itu secara fisika adalah ketidakhadiran cahaya. Jadi hitam itu ketidakhadiran cahaya. Sedangkan putih adalah kehadiran. Jadi kalau hitam itu ketidakhadiran cahaya, maka satu-satunya cara untuk melawan hitam adalah menghadirkan cahaya. Dan putih ini adalah cahaya polikromatik. Dalam cahaya putih ini ada merah, ada jingga, ada kuning, ada biru, ada nila, ada ungu, segala macam ada warna. Makanya hati-hati ketika kalian pakai baju warna putih. Kenapa putih melambangkan kesucian? Kalau orang sudah pakai baju warna putih, artinya sudah suci. Orang yang sudah suci artinya siap menerima semua warna. Maka putih disebut warna polikromatik. Ini udah pakai baju putih malah merasa paling benar sendiri. Udah baju warna putih malah merasa paling soleh sendiri. Udah pakai baju warna putih malah jadi galak sama orang lain yang berbeda dengan dirinya. Itu tidak melambangkan warna putih karena tidak ada pemahaman. Makanya umat Islam pergi haji, pergi umroh, warnanya putih. Dari rumah udah pakai baju warna putih. Naik pesawat warna putih. Nyampe di sana pakai kain ihram, yang laki-laki pakai juga kain warna putih. Coba tanya mereka, kenapa Anda pakai warna putih? Gak ada yang tahu. Padahal putih itu artinya kesiapan dia untuk bisa menerima segala warna. Kesiapan dia untuk bisa toleran pada semua perbedaan. Itulah putih. Beda dengan hitam. Hitam itu selalu melambangkan kejahatan. Hitam itu selalu melambangkan yang kita tidak suka. Betul? Hati-hati kalian pakai baju warna putih, jangan cuma pakai warna saja. Bilang putih lambang kesucian, tapi tindakannya tidak suci. Karena orang yang sudah suci artinya sudah tidak ternoda, siap bisa menerima dualitas apa adanya. Harusnya kan begitu. Cuman kan selama ini kita pakai warna putih cuman sekedarnya saja, ngikut-ngikut orang, tidak tahu maknanya apa. Betul nggak? Gitu. Nah, yang keempat, kita mohon perlindungan kepada Allah dari tukang sihir. Tahu tukang sihir? Oh, itu tuh yang bisa bikin ular dari tongkat. Itu tukang sulap. Itu yang bisa mengubah ya kelereng menjadi gehu. Itu tukang sulap. Yang bisa mengeluarkan merpati dari tempat yang kosong. Tukang sulap. Tukang sulap itu bagus menghibur orang. Betul nggak? Bahkan tukang sulap kan adanya juga di tempat hiburan. Dibayar kita. Betul nggak? Iya.
Bahkan sekarang tukang sulap udah profesi. Apakah mereka menipu? Tidak, namanya juga sulap. Betul nggak? Iya. Yang paling berbahaya bukan tukang sulap nggak bahaya. Yang paling berbahaya itu tukang sihir. Siapa tukang sihir? Tukang sihir itu adalah orang yang hidupnya berbasis apa yang seharusnya. Dan dia tidak pernah bisa menerima apa adanya. Kira-kira di ruangan ini ada nggak tukang sihir? Orang yang selalu berpikir seharusnya bukan begitu. Begitu masakan sudah jadi, seharusnya bukan begini. Begitu baju sudah jadi, seharusnya bukan begitu. Selalu saja menolak, selalu menolak fakta, selalu menolak realita. Karena apa? Karena dia selalu berpikir seharusnya bukan begitu. Ada nggak di ruangan ini tukang sihir? Berapa banyak? Karena selama ini kita baca Quran nggak ngerti. Aku berlindung kepada Allah dari tukang sihir. Dan dikiranya tukang sihir itu orang lain. Betul? Padahal tukang sihir yang paling ahli justru diri-diri kita sendiri. Ketika anak kita tidak sesuai dengan keinginan kita, marah, tukang sihir. Ketika pasangan hidup kita tidak sejalan dengan keinginan kita, protes, tukang sihir. Jadi saya tanya sekali lagi, di ruangan ini tukang sihir ada berapa orang? Dan yang terakhir adalah aku berlindung kepada Allah dari hasad. Karena hasad ini penyakit dari segala penyakit. Nah, lalu kenapa saya bicara ini? Satu poin saya. Kita tidak akan pernah menjadi manusia paripurna kalau 5 hal yang saya bicarakan tadi masih mendominasi karakter diri kita saat ini. 1, sadar sebentar, enggak sadarnya lama. Subuhnya cuma sebentar aja. Bangun sebentar udah tidur lagi. 2, apapun tindakan yang diambil selalu tidak tepat. Karena diproduksi oleh diri palsu, oleh pikiran. Pikiran dibiarkan menjadi raja bagi kita. Kesadaran tidak pernah muncul. Yang ketiga, ketika ada kegelapan, malah nambah kegelapan baru. Ini di dunia pendidikan juga terjadi. Anak kita yang gelap itu titipkan sama sekolah. Di sekolah anak kita bikin kegelapan, namanya juga anak. Sebut saja nakal. Apa yang terjadi di sekolah? Dihukum. Hukuman itu kegelapan. Jadi sekolah pun sistem pendidikan yang dipercaya oleh kita akan menerangi anak kita malah justru bikin kegelapan baru. Iya. Apa yang terjadi? Kegelapan ditambah kegelapan baru. Jadi banyak yang tidak sadar. Sistem keyakinan membangun kegelapan baru. Sistem pendidikan membangun kegelapan baru. Ada pencuri ditangkap polisi. Masuklah penjara. Di penjara terus aja dikasih tindakan-tindakan yang memberikan mereka semakin gelap. Keluar dari penjara bukan menjadi orang yang sadar. Malah jangan heran kalau banyak orang keluar dari penjara makin kambuh untuk melakukan kejahatan baru. Karena di sana mungkin saja banyak sekali tekanan-tekanan yang membuat dia semakin gelap. Betul? Kita ini perlu sadar
Bahwa sesungguhnya kegelapan tidak bisa dilawan dengan kegelapan, hanya dilawan dengan cahaya. Saya percaya seburuk apapun anak-anak kita, kalau mereka diberikan cinta kasih, saya yakin akan berubah. Mohon maaf ya, kalau kita punya anak tidak berubah dengan cara-cara keras, karena memang kekerasan itu kan kegelapan. Cobalah mulai mendidik mereka dengan cara-cara yang lembut, yang manusiawi. Sering-sering dipeluk deh, sering-sering dipeluk. Karena dengan sering dipeluk mereka merasa ada, mereka merasa diperhatikan. Tanpa ngomong apa-apa, anak kita pasti akan berubah. Jadi kita harus punya metode untuk menebarkan ya cahaya ke semesta ini. Setuju nggak dengan saya? Oke. Baik ya. Kita lihat ya pernyataan yang pertama yang ada di layar monitor berikut ini. Karena yang tadi itu baru prolognya saja. Ini yang akan kita garap pada kesempatan saat ini. Itu sebabnya kesabaran adalah akhlak mulia yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Jadi sebesar apapun rintangan yang menghadang, kalau kita punya yang disebut dengan kesabaran, semua itu akan mudah untuk diselesaikan. Itu sebabnya kalau kita masuk pada Quran, ya, itu di Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-45 kita lihat, ya. Wasta'inu bisyabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Jadi cara minta tolong yang paling bagus kepada Allah itu cuma dua. Satu sabar, dua sholat. Jadi sabar itu sebetulnya sebuah metode. Sholat juga suatu metode. Metode untuk minta tolong kepada Allah. Tentu saja sholat itu tingkatannya sangat beragam. Mulai tingkatan syar'i sampai tingkatan yang hakiki. Ya, sholat pada tingkatan hakiki sebetulnya bukan lagi sembahyang. Karena kalau sembahyang itu yang disembah dengan yang menyembah itu masih ada jarak. Jadi kalau dalam bahasa Arab sholat itu sendiri artinya adalah peleburan. Sholat itu sendiri adalah penyatuan. Dari kata waslat artinya adalah peleburan. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan sholat sebagai penolong kalau kita belum melebur, kalau kita belum menunggal, kalau kita belum bersatu. Makanya harus belajar teknik sholat yang akan mengantarkan kita sampai pada tingkatan peleburan. Itulah sesungguhnya tauhid yang sesungguhnya. Jadi kebanyakan sholat cuma di dimensi luar, dimensi kulit, tidak sampai pada dimensi peleburan. Akibatnya apa? Hanya terjebak oleh rutinitas. Akibatnya sholat yang syar'i itu menjadi beban. Aduh, belum sholat. Giliran sudah sholat, alhamdulillah sudah sholat. Jadi kalau orang-orang ini ditanya, kapan Anda merasakan nikmatnya sholat? Dan hampir semua orang mengatakan nikmatnya sholat justru ketika sudah selesai sholat. Coba, kalian kan suka begitu. Begitu waktunya sholat, langsung ambil wudhu, kemudian sholat cepet-cepetan. Udah assalamualaikum, assalamualaikum. Alhamdulillah, tenang sudah sholat. Kok tenangnya itu sudah sholat, bukan ketika sholat. Kok bahagianya itu setelah sholat, bukan ketika sholat. Kan aneh. Padahal Nabi Muhammad dalam sebuah hadis mengatakan hiburannya beliau itu ketika sholat. Berarti saat sholat beliau bahagia. Ketika berhenti sholat sedih karena berpisah. Ini kan kebalikannya kita ini, betul nggak? Makanya kita dengan Nabi Muhammad kan beda sedikit. Nabi Muhammad itu kan sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi Muhammad itu sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah, kan beda sedikit. Itu yang menyebabkan kemudian sholat tidak membangun kesadaran apapun. Nah, saya kasih saran. Cobalah mencari guru
yang bisa mengajarkan sholat itu sebagai metode untuk minta tolong. Karena apa? Setelah sholat itu kita akan merasakan penyatuan, kehadiran. Dan kita merasakan dengan kesadaran penuh kehadirannya. Karena dengan kehadirannya, apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh beliau? Makanya kuncinya cuma dua, sabar dan sholat. Makanya kenapa dikatakan oleh Imam Syafi'i kalau sabar ini adalah ya kunci untuk bisa menyelesaikan segala rintangan dalam hidup. Ya. Mungkin punya pengalaman dengan ini. Nah, makanya di ayat yang ke-46 kemudian Allah menyatakan ya alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi sabar dan sholat itu tidak bisa dilakukan sebagai penolong kecuali bagi orang-orang yang sudah khusyuk. Dan siapa orang yang khusyuk dalam sholatnya? Allah menyatakan orang yang sudah bertemu. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang meyakini kalau dia akan bertemu dengan Tuhannya dan dia akan kembali kepada Tuhan. Jadi jelas khusyuk dalam sholat berarti bisa mengingat kepada Allah. Syarat sahnya ingat cuma satu, tahu yang diingat. Bagaimana bisa ingat kepada Allah kalau kitanya belum tahu? Itu kuncinya. Ya, baik. Kita balik lagi ke sini ya. Kemudian ya yang berikutnya. Ada nggak di ruangan ini sahabat yang belum pernah mendapatkan kesulitan dalam hidup? Ada nggak? Ada nggak? Saya kira nggak ada ya. Sepakat ya? Semua dalam perjalanan hidup ini pasti pernah mendapatkan kesulitan. Setuju nggak? Oke. Yang kedua pertanyaan saya, pada saat kita mendapatkan kesulitan, coba perhatikan. Ada nggak yang mau mendekat kepada kita? Begitu seseorang dilantik jadi pejabat X, berkerumun tuh semut. Dan begitu tahu dia tidak terpilih lagi di periode berikutnya, hilang tuh semut. Makanya sahabat adalah orang yang datang di saat 1000 teman meninggalkan kamu. Jadi sahabat itu adalah orang yang datang satu-satunya di saat 1000 temanmu meninggalkan kamu. Itu bedanya teman dengan sahabat. Tetapi tahu nggak, ketika kita sedang kesulitan, kenapa sih orang-orang meninggalkan kita? Tahu nggak pesan spiritualnya apa? Pesan spiritualnya sederhana. Karena Allah ingin agar kamu menjadi sangat hebat. Allah ingin agar kamu menjadi sangat kuat. Allah ingin agar kamu bisa bangkit dengan kakimu sendiri. Allah ingin agar kamu bisa bangkit dengan kekuatanmu sendiri tanpa harus dibantu siapapun. Dan Allah sebetulnya sedang mengisyaratkan kepada kita, saat orang lain meninggalkan kamu ketika kamu menemukan kesulitan, apakah kamu bisa sadar bahwa sesungguhnya hanya aku satu-satunya penolong kamu? Sadar nggak? Nah, ketika orang lain meninggalkan kita, apa yang terjadi? Kita menggerutu bukan? Kita protes bukan? Atau kalau tidak kita pidato, kalian tuh nggak tahu diri ya, nggak ingat jasa-jasa saya ya, begitu? Coba. Tapi orang yang terang benderang di dalam dirinya, saat ditinggalkan temannya, saat ditinggalkan orang, ketika dia kesulitan, dia sadar hanya Allah yang selalu
menemaniku. Itulah makanya Allah satu-satunya penolong. Mari kita lihat, ada satu ayat dalam Quran surat Al-Baqarah ya, yaitu ayat 153. Saya tunjukkan ayatnya supaya kita searching ya ayat. Pelan-pelan. Baik, kita lihat ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'asyabirin. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang dihaikan? Hanya orang beriman. Yang dihaikan bukan orang yang mengaku beriman. Yang dihaikan adalah orang yang beriman. Apa berikutnya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Jadi yang bisa sabar dan sholat menurut ayat ini hanyalah orang yang beriman. Yang mengaku beriman gak bisa. Karena orang yang mengaku beriman kan juga, percayanya juga, keyakinannya juga masih diragukan. Dia yakin kepada Allah, tidak tahu dan kenal kepada Allah. Nah makanya di sini dikatakan innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah hanya beserta orang-orang yang sabar. Jadi saya tanya sekarang, sebetulnya siapa orang sabar itu? Siapa? Innallaha ma'asyabirin. Siapa orang sabar? Orang yang selalu beserta Allah. Orang sabar. Pernah nggak dapat definisi sabar setegas ini? Selama ini kan sabar, yang sabar ya, yang sabar ya. Jadi menurut ayat ini orang sabar itu orang yang selalu beserta Allah. Jadi siapa orang sabar? Orang yang selalu sadar bahwa Allah itu selalu hadir beserta dirinya. Nih, saya mau tunjukkan. Sekarang kita praktek. Ada orang marah sama kita. Ayo lihat saya semua. Ada orang marah sama kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan selama ini? Balik marah kan? Oke. Kenapa ada kata-kata innallaha ma'asyabirin? Kalau orang yang sadar sebetulnya di balik dia ada Allah. Di dalam diri saya juga ada Allah. Ini Allah, itu Allah. Kan dua-duanya Allah. Paham? Begitu dia melihat dia, bukan sebagai dia, tapi yang dibalik dia. Apa yang kita lakukan? Oh, ini Allah sedang meningkatkan kesabaran saya lewat kehadiran orang yang tidak sabar. Jadi saat itu yang kita lihat orang atau Allah? Kalau lihat orang, marah. Kalau lihat Allah, gak jadi. Karena Allah sedang meningkatkan kesabaran saya. Ngerti gak maksud ayat ini? Innallaha ma'asyabirin. Jadi lihat saya semua. Ketika para sahabat sedang menghadapi situasi yang sulit dalam hidup, sadar tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Jadi itulah yang disebut dengan innallaha ma'asyabirin. Apa yang kita lakukan selama ini? Klaim. Saya sabar. Makanya saya selalu berserta Allah. Itu bukan? Itu klaim yang bullshit. Gak ada artinya. Jadi tidak perlu klaim. Lihat saya semuanya. Apapun situasinya kita sadar di situ ada Allah. Tidak mungkin satu peristiwa pun hadir tanpa kehadirannya. Itulah arti dari innallaha ma'a. Allah
beserta orang sabar. Jadi tidak usah mengklaim saya orang sabar, pasti Allah bersama saya. Kan sering begitu. Kadang-kadang hebat kamu, siapa dulu dong. Karena saya sabar, jadi Allah juga beserta saya. Tuh, itu klaim yang bullshit. Nanti begitu ada kejadian, mohon maaf ya, yang tidak disukai pasti terpancing. Ngerti sekarang? Hari ini saya karena gini, kalau belajar banyak kitab tentang sabar adalah sulit dan kita capek. Sekarang saya kasih yang praktis. Jadi sabar itu apa? Orang yang selalu sadar akan kehadirannya. Catat. Kan banyak di kamus sabar adalah pusing. Begitu praktek sulit. Jadi orang yang sabar adalah orang yang beserta Allah. Orang yang beserta Allah adalah orang yang selalu sadar atas kehadirannya. Punya uang segitu-gitunya ditipu orang. Gimana sabarnya? Sudah tahu gak cara sabarnya? Oh, sabar. Itu? Bukan. Cara sabarnya, ya Allah, aku yakin kehadiran orang yang membohongiku satu, berarti aku masih bisa ditipu, berarti aku masih bodoh, pelajaran bagiku. Gitu. Kalau masih bisa ditipu kan jangan nyalahin penipu. Salahkan diri kamu, masih bisa ditipu, masih bodoh, masih tolol. Gitu. Itu pelajaran yang pertama. Ya kan? Pasti ada pelajarannya. Yang kedua, jangan-jangan orang ini dihadirkan olehmu untuk menyelamatkanku. Siapa tahu dengan uang yang aku miliki ada sesuatu yang akan terjadi dengan diriku. Kan siapa tahu? Betul nggak? Orang baru beli mobil baru, kemudian pergi dari Bandung ke Jakarta. Di tengah jalan kemudian mobil barunya itu ketiban sama kontainer. Betul nggak? Jadi kalau kita selalu menyadari kehadirannya, gak mungkin protes. Nabi Muhammad juga sempat dilempari tuh waktu di Taif pakai batu. Mungkin ya kelas-kelas kita nih ketika dilemparin batu. Udah aja ya Allah, saya berhenti aja jadi Rasul. Gini amat. Mungkin gitu ya kelas-kelas kita kan. Tapi Nabi Muhammad saat itu apa? Karena kesadaran dengan kehadiran Allahnya selalu saja nancep. Turun ayat. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Hai Muhammad, sesungguhnya yang melempar bukan dia, yang melempar aku. Jadi kesadaran Nabi itu kemudian ditegaskan oleh ayat itu. Roma itu bahasa Arab, artinya melempar. Makanya sudah jadi nama kartu remi. Mainnya dilempar-lempar, pluk, 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 gitu. Itu dari bahasa Arab itu. Makanya di Madinah ada namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat itu katanya gunung tempat Nabi Muhammad melempar anak panah. Itu disebut Jabal Rumat. Ya. Kalian sering main kartu remi? Ditanya, kenapa ini kartu namanya remi? Nggak tahu, betul nggak? Itu dari bahasa Arab itu, artinya kartu yang dilempar, namanya kartu remi. Wama romaita, Roma, remi, itu melempar. Baik, lanjutkan dulu. Catat dulu,
Jadi siapa orang sabar? Orang yang sadar dengan kehadiran Allah. Kalau bahasa Qur'annya, innallaha ma'a syabirin. Allah beserta orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang selalu merasa beserta Allah. Coba deh praktekkan ilmu ini sekarang. Begitu pulang dari sini, ya, selalu sadar dengan kehadiran Allah. Bebaskan pikiran kita dari jebakan benar dan salah. Bebaskan. Mulai kalian bisa senyum menghadapi kehidupan. Gak ada baik buruk terhadap dalam hidup. Gak ada benar salah. Itu produk dari pikiran kita. Semua yang terjadi, terjadilah. Kemampuan kita untuk bisa menerima apapun apa adanya jadi lebih mudah. Kelihatan gak sabarnya? Bakal kelihatan. Oke, baik, lanjut. Sebelum lanjut saya nanya dulu. Ini ngerti nggak sampai sini? Ngerti? Oke. Baik, kita lihat surat Al-Baqarah, masih Al-Baqarah ya. Saya tunjukkan Al-Baqarah ayat 286. Ini Al-Baqarah bagian terakhir ya. Yang sudah mendengarkan kajian Al-Baqarah, yang sudah punya kumpulan CD ceramah saya tentang Al-Baqarah, ya mungkin pernah dengar kajian ini. Mari kita lihat ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini praktekan. Gak mungkin tuh Allah membebani sesuatu kepada kita di luar kemampuan kita. Jadi apapun yang terjadi pada kita itu sudah ditakar oleh Allah. Gak mungkin, dia tuh maha adil. Kita saja sering merasa seakan-akan beban kita itu melampaui kemampuan kita sendiri. Kalau itu yang ada di pikiran kita, akibatnya kita pun akan merasakan seperti yang di pikiran kita. Tapi kalau kita yakin Allah ngasih apapun pada saya sesuai dengan kemampuan saya, berarti segala masalah yang sedang saya hadapi, saya mampu menyelesaikannya. Gak mungkin ada orang frustrasi. Gak mungkin ada orang lari dari masalah. Gak mungkin. Nih saya lihat, kalian tuh pernah begitu. Ini wajah-wajah frustrasi. Ini wajah-wajah putus asa. Betul nggak dia? Iya. Itu karena kesadaran tentang Allahnya nggak ada. Coba lihat ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini dibaca setiap tahlilan. Ayat ini dibaca setiap selesai sholat fardu. Jadi wiridan. Saking sering dibacanya dalam wiridan sampai nggak sadar apa yang dibaca. Makanya coba nanti sekali-kali wiridannya pakai bahasa Indonesia. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Wiridkan. Gak usah banyak-banyak. Allah tidak mungkin membebani saya melampaui kesanggupan saya. Allah tidak mungkin membebani saya di luar kemampuan saya. Sayalah yang tidak percaya pada kemampuan saya sendiri. Itu yang membuat saya sering merasa paling menderita dalam hidup. Bilang sama dirimu. Ulang kata-kata itu berkali-kali. Sampai celap ke sini. Wah, ternyata saya ini mampu. Karena dalam diri saya ada Allah yang maha segalanya. Gitu. Nyambung dengan ayat yang tadi. Innallaha ma'as syabirin. Jadi apa sabar tadi? Beserta Allah. Sabar, sadar dengan kehadiran Allah. Sabar berarti sadar dengan kehadiran Allah. Makanya sabar dan sadar itu dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Oke, saya mau tanya, kemarin kan saya kasih PR. Kemarin saya cerita bagaimana menjadi orang yang luar biasa.
Sudah ada pengalamannya. Sudah ada. Ada yang kirim kemarin WA pada saya. Pulang dari sini ayah, kami mampir di rumah makan. Terus biasa pesan makanan. Sejam, 2 jam. Itu makanan yang dipesan gak datang-datang. Begitu giliran datang pun tidak sesuai dengan yang dipesan. Oh, begitu mau marah, ingat kajian tadi. Langsung ingat katanya. Untung aja sadar. Kan saya bilang pulang dari sini prakteknya langsung. Karena ngaji bukan di masjid, ngaji itu di kehidupan. Kan saya bilang begitu. Akhirnya apa? Gak jadi marah katanya. Alhamdulillah. Untung ngaji. Karena begitu marah itu yang disebut dengan kecelakaan spiritual. Gini saya kasih tahu. Kita sudah menapaki semua ritual, sudah belajar meditasi, belajar tafakur, macam-macam. Hati-hati, akumulasi energi positif yang selama itu dikumpulkan bisa hancur ketika kita mengalami yang namanya kecelakaan spiritual. Sekali saja kalian marah, habis semua kebaikanmu. Makanya ya, ada seorang bijak ketika ditanya, kenapa kok Anda bisa masuk di tubuh harimau ini? Bukankah dulu kamu itu manusia? Iya, saya dulu manusia. Dan sekarang saya sedang menjalani karma saya. Saya harus masuk di tubuh harimau ini. Bisa nggak sharing? Perilaku kamu yang mana yang menyebabkan kamu harus terdegradasi sampai hari ini kamu harus masuk di tubuh harimau ini. Dan orang bijak itu mengatakan, saya pernah marah 1 kali. Saya pernah marah 1 kali. Inilah tanggungan karma yang harus saya derita saat ini. Dan saya harus menghuni tubuh harimau ini karena saya pernah marah 1 kali. Ini model-model kalian ini yang marahnya setiap saat. Saya nggak tahu itu pulangnya kemana itu. Itu jadi nerakanya. Marah sekali loh. Itu sekali seumur hidup loh, bukan sekali sehari. Kalian pakai minum pel. Sehari 3 kali. Iya. Makanya wajahnya kayak uka-uka ya. Kerjanya marah aja. Ya oke. Setelah hari ini sadar. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Bukan ya Allah terima kasih selalu bersertaku. Karena aku sabar ya Allah. Kata Allah emang gue pikirin kata Allah. Ya jadi bukan begitu sabar itu ya. Jadi sekarang sabar itu sadari semua terjadi di belakangnya ada kehadirannya. Dengan kesadaran itu saya yakin kalian tidak akan sulit untuk bisa menerima kenyataan sepahit apapun. Percaya sama saya. Ya, apalagi sekarang kita sudah tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang di luar kesanggupannya. Jadi apapun beban yang sedang kita jalani dalam hidup sekarang, percaya sekarang. Kalau Allah percaya sama saya, sesuai dengan kapasitas saya, berarti saya dimampukan oleh Allah dan saya mampu untuk menyelesaikan semuanya. Gitu dulu itu namanya percaya diri. Paham? Paham apa tidak? Itu kunci yang pertama. Yang kedua, ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan mendapatkan kebaikan yang diusahakannya dan dia pun akan mendapatkan keburukan sesuai dengan yang diusahakannya. Jadi sekarang tinggal usaha kita yang mana.
Kebaikan yang kita usahakan akan berbuah kebaikan, keburukan yang kita usahakan akan berbuah keburukan, dan itu tidak berkurang sedikit pun. Jadi, ayo kita sadari. Kalau hari ini kita mendapatkan keburukan, sadar kalau itu karma kita setimpal dengan yang sudah kita bikin. Paham? Kalau hari ini dapat kebaikannya segitu, ya sesuai dengan karma kita karena kebaikanmu cuma segitu. Aneh, ingin kebaikannya banyak tetapi tidak menciptakan sebab yang banyak untuk kebaikan. Laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Ini ngerti apa tidak? Oh, kalau ngerti terusin. Makanya di sini ada satu doa yang luar biasa. Tapi doanya bukan mengatur Tuhan supaya Tuhan mengikuti keinginan kita. Ini doa kesadaran. Coba doanya apa? Rabbana la tu'akhidna inna syina au ahtana. Ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa, dan jangan Engkau hukum kami sekiranya kami bersalah. Jadi selama ini kesadaran kita, kalau baca doa ini di permukaan, sudah bikin salah, sudah bikin sesuatu yang salah, tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan hukum aku. Suka nggak baca doa ini? Hati-hati kalau kalian baca doa. Rabbana la tu'akhidna inna syina au ahtana. Tuhan, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa. Jangan Engkau hukum kami juga jika kami bersalah. Apa kata Allah? Enak aja. Kamu bikin kesalahan tetapi tidak mau dihukum. Tapi ayat ini seakan-akan melawan ayat yang di atas, bukan? Betul enggak? Katanya segala kebaikan akan berbuah kebaikan. Segala keburukan akan berbuah keburukan. Betul enggak? Gitu. Harusnya itu menjadi sebuah kesadaran. Kamu itu akan menerima sesuai dengan karmamu sendiri. Karena karma ada dua, karma baik, karma buruk. Terus doa ini buat apa? Dan kalau doa ini dibaca di permukaan tanpa kesadaran, doa ini kan sepertinya sedang menghindari diri dari risiko. Padahal risiko yang diambilkan oleh diri kita sendiri. Betul nggak? Ini sebenarnya doa untuk menghibur kita. Supaya tidak usah takut. Sebesar apapun risiko yang sudah kita lakukan, ada akibat, di balik itu ada pesan Allah yang hendak disampaikan kepadamu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan, ada pesan di baliknya. Ketika kita melakukan keburukan, ada keburukan yang mengikutinya, itu pun ada pesan di baliknya. Yang paling utama adalah semangat untuk bisa mengambil pesan. Itu sebetulnya. Karena kalau doa ini dibaca di permukaan, ini doa lari dari tanggung jawab. Kan ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ujug-ujug Rabbana la tu'akhidna inna syina au ahtana, kan gitu. Gusti ulah dihukum abdi mah. Gitu. Saur Gusti teh. Nah, mana teh bet kitu? Apaan ieu teh kalakuan maneh? Berani menimbulkan sebab tetapi tidak tanggung jawab ketika kita menanggung akibat. Makanya bagus itu ya, pelajaran yang diajarkan orang Hawaii dengan Ho'oponopono itu. Bagus sekali. Cuman hati-hati kalau Ho'oponopono jangan pakai bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia, aku menyesal itu negatif. Dalam bahasa Inggris, I'm sorry itu sebetulnya mengambil tanggung jawab. Ini beda idiom.
Nih lihat saya. Kalau saya menyesal dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya kadang-kadang dikaitkan dengan menyesali suatu keadaan. Betul nggak? Menyesali suatu keadaan itu kan sebenarnya menolak seakan-akan. Betul nggak? Nah, makanya jangan pakai bahasa Indonesia. Saya menyesal. Bagus pakai bahasa Inggris. I'm sorry. Artinya saya mengambil tanggung jawab dari apa yang kita lakukan. Nah, beda ya. Orang barat ketika dia itu nyenggol kita dan saat itu di tangan kita ada air dan air itu kesenggol dia, tumpah ke baju kita. Ketika mereka bilang I'm sorry, mereka itu melakukan tindakan. Ambil tisu, dilap baju kita, I'm sorry, berulang-ulang I'm sorry. Jadi mengambil risiko dari suatu tanggung jawab akibat dari pilihannya. Makanya setelah I'm sorry berikutnya apa? Please forgive me. Please forgive me. Setelah itu, thank you. Setelah itu, I love you. Lutut sakit. I'm sorry. Saya menyesal karena saya tidak mengurus kamu dengan baik. Saya juga tidak pernah memperhatikan gizi apa yang terbaik buat kamu. Saya juga tidak mempedulikan ya keadaan kamu. Olahraga tidak, jalan kaki tidak, banyak duduk. I'm sorry. Please forgive me. Maafkan aku. Thank you. Karena selama ini kamu telah mengantarkan aku kemanapun aku pergi. Denganmu aku ditemani kemanapun aku mau jalan. Maaf jika aku pernah membawamu ke tempat yang kamu tidak suka. Maaf ya. I love you. Saya sangat menyayangi. Besok dirubah perilakunya, olahraga, gerakan kakinya. Ya. Saya tadi pagi udah olahraga 7 kilo. Jadi sudah minta maaf sama dia. Karena saya sangat mencintai dia. Karena kalau dari sini ke bawah sudah rusak, dari sini ke atas juga cepat sekali rusaknya. Karena kalau orang sudah tidak punya daya dari sini ke bawah, dari sini ke atas ya sudah cepat. Proses penuaan itu terjadi karena biasanya orang dari sini ke bawah kinerjanya kurang bagus. Akibatnya dari sini ke atas cepat. Akibatnya boros umurnya. Keren ya? Jadi ajarannya orang Hawaii itu dengan Ho'oponopono itu keren ya. Ya, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Kalau sakit kepala, pegang kepalanya. I'm sorry. Belajar mengambil tanggung jawab. Karena selama ini kita sembrono. Minum air putih jarang. Sedangkan makanannya, otak kita kan oksigen. Oksigen yang dibawa oleh air. Karena di situ ada H2O. Olah napas jarang. Sudah diajarkan doa-doa untuk olah napas dari saya gak diamalin. Cuma jadi kolektor doa. Akibatnya apa? Paru-paru tidak terbuka. Oksigen yang ditangkap oleh jantung tidak banyak. Akibatnya yang dibawa darah ke sana miskin oksigen. Ya sakit kepala, migrain. Iya. Apa tuh namanya? Kalau sakit kepala itu apa namanya? Vertigo. Maaf ya. Saya sampai sekarang itu nggak pernah sakit kepala. Jadi kalau para sahabat olah napasnya bagus, olah napas terutama yang rutin ya, sebelum tidur, bangun tidur, ketika sudah selesai sholat yang sudah saya ajarkan itu. Olah napasnya bagus, itu aja dulu ditekuni, coba rasakan. Ada perubahan ya, yang suka vertigo, nanti perlahan ya, perlahan. Kenapa?
Vertigo itu kan sebetulnya karena ada masalah di otak ini yaitu sistem kelistrikan di otak kita terganggu, sistem kimiawi terganggu. Itu harus diseimbangkan, diseimbangkan. Makanya dengan olah nafas itu keren, sangat keren, luar biasa. Baik ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Jadi yang mau saya sampaikan di sini anta maulana, anta maulana. Anta maulana artinya hanya engkau penolongku, hanya engkau penolongku. Jadi cara mengatakan anta maulana yang paling dasar adalah sadari kehadirannya. Karena kehadirannya sudah cukup bagi kita. Jadi dengan menyadari kehadirannya setiap saat, apapun yang terjadi gampang untuk kita terima. Seberat apapun itu. Coba praktekkan dalam hidup. Itu keren sekali. Dan dalam hidup ini banyak kejutan ya, banyak kejutan. Suka dan duka itu teman kehidupan kita. Dan kalau menyadari ini, itu sudah luar biasa, sangat luar biasa. Jadi jangan suka melayani ya. Orang-orang yang ngajak berdebat, jangan melayani orang-orang yang memancing kita dengan kemarahan. Gak usah dilayani, jangan terpancing. Keren gak kalau ini dipraktekkan? Keren sekali. Nah, innallaha ma'as sabirin. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, orang yang sudah terkendali, ya emosinya sudah dalam keadaan tenang, dalam keadaan dan selalu sadar bahwa di setiap saat ada kehadirannya. Innallaha ma'asyabirin. Maka dia akan bersih ya kata-katanya dari kata-kata kotor dan akan bersih juga telinganya dari energi yang kotor. Karena tidak akan mengizinkan. Tidak akan mengizinkan. Begini, saya kasih tahu, ayo lihat saya semuanya. Pernah nggak dikata-katain kotor sama orang lain? Pernah? Pasti pernah lah, pernah. Tingkatannya beda-beda. Apa sih pelajaran yang Bapak Ibu dapat? Ketika orang maki-maki kita, apa pelajaran yang didapat? Ya? Kesel. Bukan pelajaran itu mah. Saya nanya pelajarannya apa? Kesel. Itu bukan pelajaran, itu reaksi kita. Itu reaksi. Ketika orang maki-maki, kesal itu reaksi. Karena kita belum selesai dengan diri sendiri. Pelajarannya apa? Pelajarannya saya sakit hati. Betul? Oleh karena itu maka saya tidak akan mengatakan hal yang sama. Takut orang lain sakit hati. Gitu. Gitu enggak? Iya. Di sini mah. Di sini mah iya. Ya. Ya, tapi semoga setelah di sini saya ingatkan, jadi kata orang maki-maki kita itu sebetulnya pesannya, oh mengatakan kata-kata yang model kayak gitu dengan intonasi kayak gitu tuh saya nggak enak ya. Jadi kita tuh masih untung diberi rasa oleh Allah. Rasa itu adalah indikator, rasa itu sesungguhnya adalah instrumen untuk belajar. Oke. Saya tidak akan mengatakan hal yang semacam itu pada siapapun. Karena hari ini saya sudah merasakan rasanya dikatain seperti itu. Gitu apa tidak? Ini malah ngeluarin kata-kata yang lebih kotor lagi kepada orang lain. Kenapa? Kembali lagi tadi, innallaha ma'asyabirinya belum sepenuhnya disadari. Jadi sekarang saya tanya sekali lagi, apa sabar? Beserta Allah. Apa sabar? Sadar akan kehadiran Allah. Apa sabar? Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Jadi apapun yang terjadi, di situ ada kehadirannya. Jangan terjebak baik buruk, benar salah, bebaskan dari situ, lihat secara netral, dan kita akan dapat pesan di balik semua itu. Keren gak? Siap praktek? Karena setelah ini akan ada langsung ujiannya.
Setelah ini nanti langsung, setelah ini. Begitu keluar kaki dari sini, ya. Makanya sekali lagi di masjid ini di sana nggak ada batas suci, nggak ada. Di sini nggak ada batas suci, ya. Jadi begitu keluar kaki dari sini, dah kalian masuk kehidupan baru, masuk ke rumah, ingat kata-kata saya, akan langsung ada ujiannya. Jadi ingat, innallaha ma'asyabirin. Pernah dengar ayat itu? Sering banget, cuman beda persepsinya. Sekarang saya tahu sebetulnya orang sabar itu yang sadar akan kehadirannya. Wah, keren. Keren banget. Ya. Oleh karena itu maka manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukannya. Nih saya kasih tahu. Begitu status sosial kita berubah, karena prestasi kita berubah, apa yang akan menempel di situ? Keangkuhan. Ulangi. Begitu prestasi meningkat, status sosial meningkat. Hati-hati. Ada yang nempel di situ. Namanya apa? Keangkuhan. Dari mana keangkuhan itu berasal? Tahu? Belum tahu alamatnya? Masa segitu sering angkuh? Keangkuhan itu berasal dari ego yang sedang dikasih nutrisi ego. Tahu ego itu apa? Ego itu supaya tidak susah, persis seperti luka yang terbuka. Ulangi, apa ego? Persis seperti luka yang terbuka. Pernah nggak ada luka di tubuh? Pernah? Terbuka lukanya, masih basah. Kalau kesenggol, sakit. Ulangi lagi, ada luka basah, terbuka lebar, kesenggol, sakit. Persis seperti itu loh ego. Jadi sekarang tahu ego apa? Seperti luka yang terbuka, kesenggol dikit sakit. Paham? Oke. Bisa dicek dalam diri Bapak Ibu ada ego? Gimana cara ngeceknya? Kesenggol dikit sakit. Suka nggak kesenggol? Suka. Kesenggol ucapan, kesenggol tindakan, ya melotot nggak? Ah itu ego. Saya ngasih pelajaran yang gampang aja. Kalau ego adalah pakai psikologi susah. Makanya gampang, mana ego di saya mana gitu. Kan susah, teka tingali. Kesenggol dikit sakit ego. Orang ngomong salah dikit sakit hati. Orang ngomong salah dikit marah. Jadi ego itu supaya gampang, anggap saja kalau ditanya apa sih ego? Luka yang terbuka, itu aja ego. Biar gampang. Ya, kesenggol dikit nyerang. Ya, gitu. Lihat tuh di kendaraan di jalan, semua ego, betul nggak? Semua tidak sabar, boro-boro merasakan kehadiran Allah. Sekarang saya kasih tahu. Jadi manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya. Ketika kita merasa diri kita siapa, hati-hati. Egonya membesar. Ketika ego membesar, hati-hati, lukanya makin terbuka. Kesenggol dikit saja sakit. Jadi kalau dibuat grafik antara besarnya luka dengan besarnya senggolan. Kalau luka makin besar nggak sakit kesenggol?
Itu. Jadi ciri orang yang egonya besar, kesenggol dikit saja marahnya luar biasa. Betul? Iya, saya sering sekali melihat orang berantem di jalan gara-gara mobilnya kesenggol. Mobilnya loh yang kesenggol, apalagi kalau dirinya. Baru mobilnya aja kesenggol, marahnya udah kayak gitu. Gimana kalau dirinya coba? Wah, udah kebayang ya lukanya besar banget. Jadi saya tanya Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu bisa ngukur berapa besar luka yang menganga dalam diri Bapak Ibu? Bisa? Nah, gampang ya. Wih, dia kayak gak ukur. Ya, pulang dari sini nyampe rumah langsung kita ukur ya. Nanti diukur ya berapa senti lukanya. Laporkan sama saya minggu depan. Nah, manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Oleh karena itu, belajar dengan saya puncaknya 4. 1, menjadi tidak bisa apa-apa. 2, tidak punya apa-apa. 3, tidak tahu apa-apa. 4, bukan siapa-siapa. Camkan tuh, tulis gede-gede. Jadi belajar dengan saya itu hasilnya 4. 1, menjadi tidak bisa apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Tidak punya apa-apa. Dan bukan siapa-siapa. Nah, ketika kita tidak merasa diri kita ini siapa, ego kita itu mengecil. Tapi begitu kita merasa diri kita siapa, sangat berbahaya. Oke, kita lihat ayatnya. Ya, kita lihat ayatnya. Kita lihat surat yang ke-49 ya. Saya lihat ayatnya. Ini surat Al-Hujurat ya. Surat Al-Hujurat ya. Ayo baca ayat ini. Sering gak ayat ini dibaca? Sering. Kapan? Kalau ada kawinan. Betul gak? Iya. Tahu artinya? Baik, kita lihat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, cuman satu, lita'arafu, supaya saling mengarifi. Ayo lihat saya semuanya. Siapa kalau begitu yang menciptakan perbedaan? Yang menciptakan perbedaan siapa? Yang menciptakan perbedaan siapa? Kita sendiri, emang bisa? Ngarang aja. Yang menciptakan perbedaan itu Allah. Yang menciptakan wajahmu berbeda-beda siapa? Yang menciptakan suaramu beda-beda siapa? Yang menciptakan kulitmu berbeda-beda siapa? Allah. Jadi yang menciptakan perbedaan siapa? Jadi kalau ada orang yang tidak senang dengan perbedaan, tidak bisa menghargai dan menghormati perbedaan, siapa yang sedang dia lawan? Jadi aneh kok pengen sama. Jadi untuk apa Allah menciptakan perbedaan? Untuk apa? Untuk saling mengenali bahwa kamu beda. Makanya kita dianjurkan belajar perbedaan yang paling kecil adalah di rumah. Laki-laki dan perempuan itu beda. Jenis kelaminnya saja beda. Cara berpikirnya beda. Dibesarkan di lingkungan keluarga yang
berbeda. Sekolah di jurusan yang berbeda. Hobinya beda. Makanan kesukaannya beda. Coba bayangkan. Ini dua makhluk yang berbeda, kemudian dianjurkan untuk satu kasur. Kalau kalian gak tahu ayat ini, berantem. Karena semua pengen sama. Jadi apa yang harus kita kenali itu apa? Apa yang sedikit kita kenali? Perbedaan. Ayo pulang dari sini. Langsung sadari. Oh, ternyata sayangku, istriku tercinta, kita ini memang berbeda. Maaf jika selama ini saya selalu ingin sama. Dan saya sedang melawan hukum alam. Dan saya baru sadar ayat ini dulu ketika nikah gak dijelaskan. Makanya nanti di BSI akan ada pelatihan pranikah. 15 pertemuan. Jadi nanti siapapun yang mau nikah anaknya, sekolahkan dulu di sini. Ada pelatihannya, 15 kali pertemuan. Supaya punya bekal yang luar biasa. Iya, kalau hasil pelatihan di sini, nanti beda. Ya, ketika perempuan sedang bicara, cut. Laki-laki diam. Perempuan tidak perlu solusi. Karena perempuan itu hanya perlu didengar. Hebatnya perempuan, didengar saja sudah solusi. Murah kalau tahu ilmunya, betul nggak? Iya, ntar juga habis. Ini ketika dia ngomong dilawan, apalagi dia stop, dibentak, disuruh berhenti ngomong, sakit. Bisa kanker payudara, bisa kanker serviks. Giliran sudah sakit tidak bisa menerima kenyataan itu. Ini masalah besar. Banyak yang tidak mengerti. Begitu baca ayat ini, oh ternyata kita ini memang berbeda. Selama ini kita salah, kita ingin sama. Harusnya posisikan diri kita berbeda dan tugas kita adalah hanya menerima dan menghargai perbedaan itu. Ada, itulah lita'arofu. Saya yakin semua kalian dulu waktu pengantenan ayatnya ini. Sampai gak sadar. Betul gak? Karena biasanya kalau lagi upacara pengantenan kan dibaca ayat ini sama yang suaranya bagus, melengking. Yang kalian dengar cuma melengking suaranya aja. Isinya apa kagak tahu. Betul gak? Padahal ayat ini cuma bilang, nih nanti kalau nikahin. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Pasangan pengantin, kamu aku satukan. Dan kamu dua-duanya berbeda. Belajarlah untuk saling menerima dan menghargai perbedaan itu ada. Ketika kamu bisa saling menerima dan menghargai, kamu akan tumbuh menjadi manusia paripurna. Istri saya temannya laki semua. Jadi kalau datang ke rumah, kebanyakan laki-laki. Ya memang beda. Masa saya harus, awas ya, kamu jangan gaul sama laki-laki. Harus perempuan semua temannya. Ya digituin ya gak bisa. Emang sudah dari kecilnya juga kayak laki-laki. Lah iya. Manjat pohon. Ya berbeda. Makanya cinta itu bukan saling memberi rantai. Tapi cinta itu saling memberi sayap. Gitu enggak? Bohong.
Yang ada mah kalian beli rantai gede-gede, betul nggak? Iya. Iya, pakai dalil-dalil. Ya, tanpa seizin suami tidak boleh keluar rumah. Waduh. Iya, dipeyum weh. Udah. Pakai daster terus. Jadi geng daster. Ini ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Coba perhatikan. Jadi nggak ada laki-laki lebih mulia daripada perempuan, bangsa ini lebih mulia dari bangsa ini, nggak ada. Ini ayat untuk manusia loh. Ya ayuhan nas, hai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bahkan kamu jenis kelaminnya pun berbeda. Agar kamu bisa saling mengenali bahwa perbedaan itu ada. Jadi bukan untuk saling mengenali persamaan, agar kita bisa menerima dan menghargai perbedaan. Lalu selanjutnya apa? Tapi Allah ngasih isyarat, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tahu takwa itu apa? Tahu takwa itu apa? Kan sudah saya jelaskan di Quran. Takwa itu mengambil janji, diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya, ingat yang ditunjukkan, la'allakum tattaqun. Ayo lakukan metode takwa itu. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jalan itu. Setelah mengambil janji, angkat gunungmu, angkat kesadaranmu sampai ke puncaknya kesadaran. Puncaknya kesadaran selalu merasa berserta Allah. Itulah innallaha ma'as sabirin. Itu puncaknya kesadaran. Puncaknya kesadaran itu sabar. Makanya sabar menjadi nama Allah yang ke-99. Paling tinggi. Ya, nyambung semuanya. Itulah takwa. Jadi yang paling mulia adalah yang bertakwa. Nih yang belum bisa takwa, ayo jalanin. Secara huruf juga takwa itu kan keren. Hurufnya ada 4. Ta, qaf, waw, alif. Taknya tawadu, rendah hati. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkanmu. Kalahkan dirimu sekalah-kalahnya. Sampai tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan kamu. Gitu. Begitu kita naik sedikit, merasa tinggi, merasa diri siapa, kamu akan terluka. Karena ego. Ego apa tadi? Luka yang terbuka. Jadi saya sekarang sebelum saya lanjutkan mau nanya sama Bapak Ibu yang hadir di sini. Penyebab sakit hati Bapak Ibu itu sebetulnya apa? Ego bukan? Nah loh. Sedikit lagi. Jadi yang pertama tawadu. Yang kedua qanaah. Terima segala sesuatu apa adanya. Yang ketiga wara. Wara itu malu sama Allah, malu sama sesama, malu sama diri sendiri. Dan yang keempat alif, ikhlas. Di balik kata takwa itu. Jadi yang 4 ini kapan bisa dicapai? Kalau metode takwa itu dijalani. Mengambil janji, angkat gunung sering-sering, masuk ke Sidratil Muntaha. Allah akan menunjukkan sesuatu di gunungmu, di puncak kesadaranmu. Ingat yang Allah tunjukkan. Wazkuruhu ma fihi. Ingat apa yang aku pertunjukkan kepadamu. Ingat kata Allah yang aku pertunjukkan kepadamu. Jangan lalai dalam mengingatnya. Itu kata Allah. Ikuti saja apa yang saya ajarkan Bapak Ibu. Keren. Semua udah saya riset kok. Puncaknya keren. Semua yang saya omongkan ini adalah pengalaman. Puncaknya apa? Lihat. Inna akramakum
indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Keren banget. Jadi kalau Allah maha mengetahui, ya sudah, kita yang tidak tahu terserah Allah saja. Karena Allah yang tahu segala sesuatu. Udah dapat pelajarannya hari ini? Oke, jadi hari ini kita akan berlatih untuk sabar. Pulang dari sini akan ada ujiannya. Sadar bahwa kita berbeda. Jangan pengen semua orang seperti yang kita pikirkan. Karena memang mereka beda. Terima perbedaan itu apa adanya. Maka luka kita akan mengecil, ego kita mengecil, percayalah sama saya. Diri palsu kita mengecil, yang muncul diri kesadaran. Kita tidak akan mengalami kecelakaan spiritual lagi. Nih, kalian tuh udah babak belur, sering banget mengalami kecelakaan spiritual. Betul nggak? Tahajudnya rajin, marahnya sering. Sholat duhanya rajin, keselnya mineng. Betul? Gitu. Ini wajah-wajah kecelakaan spiritual. Bengep-bengep biasanya. Setelah ini gak mau lagi. Pokoknya wajah saya harus modis. Gak boleh lagi kayak uka-uka. Wajah saya harus berkarisma sekaligus berwibawa. Saya kasih tahu. Seseorang akan kelihatan berkarisma sekaligus berwibawa. Kalau di dalam dirinya ada kesadaran tentang kehadiran Allah. Seseorang akan kehilangan wibawa dan karismanya andai dia di dalam dirinya merasa dirinya sendiri tanpa Allah. Itu penting poin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.